Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama gue Harun di channel Bokuchan. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang fenomenal dan diketahui oleh banyak orang, yaitu adalah Godzilla. Gua sedikit keluar dari zona nyaman gua yang selalu membicarakan tentang high and low maupun komik-komik dari Wars. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini bersama saya Harun Yate New. Siapa yang tidak mengetahui film Godzilla, film yang dibuat pertama kali pada tahun 1954 dan tetap eksis sampai sekarang. Godzilla sudah memiliki 38 film, diantaranya 5 buatan Amerika. Disclaimer terlebih dahulu, konten kali ini ada beberapa istilah fisika dan tokoh fisikawan yang memang ada di dunia nyata. Jika ada salah penyebutan mohon dimaafkan, karena gue memang bukan ahli pada bidang tersebut. Sebenarnya tahun 2023 sampai 2024 bisa disebut sebagai tahunnya Godzilla, karena di tahun 2023 kita disuguhkan sebuah series dari Apple TV, yaitu Monarch Legacy of Monster. Lalu ada versi terbaru juga buatan Jepang yang mengambil latar pada Perang Dunia Kedua, yaitu Godzilla Minus One. Dan terakhir, pada pertengahan tahun ini akan dirilis juga film Godzilla garapan Hollywood, yaitu Godzilla X Kong The New Empire. Namun, kali ini bukan sekedar membahas filmnya, melainkan fakta dibalik terciptanya film Godzilla tersebut dan kenapa Tomoyuki Tanaka selaku kreatornya menamai monster tersebut sebagai Godzilla. Film Godzilla sendiri awalnya terinspirasi dari kejadian nyata, yaitu uji coba bom hidrogen yang dilakukan di Bikini Atoll. Kalian tahu apa itu bom hidrogen? Dikutip dari Wikipedia, bom hidrogen atau bisa disebut juga sebagai termonuklir ini telah dikembangkan oleh sebagian besar negara yang menggunakan senjata nuklir. Nah, rancangan modern dari bom hidrogen ini dikembangkan oleh Edward Teller dan Stanislaw Ulam pada tahun 1951. Jika kalian sudah menonton film dari Oppenheimer, kalian akan tahu siapa itu Edward Teller. Dia adalah fisikawan juga membantu pembuatan bom atom di Los Alamos bersama dengan Oppenheimer. Edward yang saat itu cukup ditentang oleh Oppenheimer soal idenya membuat bom hidrogen. Hingga akhirnya pada tahun 1949 Uni Soviet melakukan uji coba bom atom pertamanya yang membuat Amerika was-was. Oke, pada tahun tersebut memang lagi gencar-gencarnya perang dingin antara Uni Soviet melawan Amerika. Hingga pada akhirnya Presiden Harry Truman mengumumkan program pengembangan darurat bom hidrogen. Taylor kembali ke Los Alamos pada tahun 1950 untuk mengerjakan proyek tersebut. Dia bersikeras untuk melibatkan lebih banyak ahli teori. Namun, banyak rekan Taylor seperti Fermi dan Oppenheimer bahwa proyek bom hidrogen secara teknis tidak layak dan tidak diinginkan secara politik. Belum ada satupun desain yang tersedia yang bisa diterapkan. Namun, pada tahun 1951, Taylor dan Ulam membuat terobosan dan menemukan desain baru yang diusulkan dalam naskah rahasia bulan Maret 1951. On Heterocatalytic Detonation 1 Hydrodynamic Lens and Radiation Mirrors untuk bom hidrogen praktis dalam jangkauan megaton. Uji coba nuklir terdahsyat pun dilakukan di Kepulauan Marshall, lebih tepatnya di Bikini Atoll pada tahun 1954 dengan nama Castle Bravo. Senjata itu merupakan senjata nuklir paling kuat yang diledakkan oleh Amerika Serikat dan senjata termonuklir berbahan bakar lithium deuterium pertamanya. Daya ledak Castle Bravo adalah 15 ton, 2,5 kali dari prediksi sebelumnya yaitu megaton TNT.
karena reaksi tambahan tak terduga yang melibatkan lithium-7 yang menyebabkan kontaminasi radioaktif tak terduga di daerah timur Bikini Atoll. Pada saat itu ledakan Castle Bravo adalah ledakan buatan paling kuat dalam sejarah. Perbedaan kekuatan tersendiri dengan bom atom buatan Oppenheimer adalah bom termonuklir bisa ratusan hingga ribuan kali lebih kuat dari bom atom itu sendiri. Kekuatan ledakan bom atom sering diukur dalam kiloton atau ribuan ton TNT, sementara bom termonuklir biasanya diukur dalam megaton atau jutaan ton TNT. Dampak radiasinya bisa sampai seperti Bandung, Jakarta, bahkan bisa lebih karena jarak perkiraannya bisa sampai 1000 mil. Gila sekali bukan daya radioaktif yang dihasilkan oleh bom hidrogen ini. Jika kalian menyadarinya, tadi gue sering mengatakan uji coba daya ledak ini dilakukan di Bikini Atoll. Nah, Bikini Atoll sendiri itu menjadi inspirasi untuk film kartun dari SpongeBob, yaitu Bikini Bottom. Lalu di film SpongeBob itu ada ikan-ikan yang berbentuk aneh atau mempunyai kebiasaan yang aneh. Itu adalah bentuk implementasi dari radioaktif yang diceritakan mempengaruhi flora dan fauna yang ada di sana. Oke, masuk lagi ke topik. Lalu apa hubungannya ledakan bom hidrogen di Bikini Atoll dengan Jepang? Tentu saja Jepang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan bom nuklir. Apalagi mereka pernah dibom secara langsung di kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu yang terjadi karena bom ciptaan Oppenheimer, dan Jepang juga terkena imbas dari uji coba Castle Bravo untuk tes uji coba bom hidrogen yang dikembangkan oleh anak buah Oppenheimer yaitu Edward Teller. Saat uji coba bom Castle Bravo yang dilakukan di Kepulauan Marshall, entah takdir apa yang menimpa Jepang. Ada sebuah kapal Jepang bernama Daigo Fukuryumaru yang sedang mencari ikan di sekitar kepulauan tersebut. Walaupun jaraknya 104 km dari uji coba bom hidrogen, mereka terkena imbasnya. Dari kejadian tersebut, 30 kru terkena dampak radiasinya dan satu kru bernama Kuboyama Aikichi dinyatakan meninggal dunia. Tentu saja tak ada yang memprediksi hal tersebut karena pemerintah Amerika merahasiakan uji coba bom tersebut. Jepang yang panik akan kejadian tersebut karena memang nyatanya baru beberapa tahun sejak kejadian bom Hiroshima Nagasaki. Warga mereka ada yang terkena ledakan bom nuklir kembali. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, tepatnya 3 November 1954, muncullah film yang berjudul Gojira yang diproduseri oleh Tomoyuki Tanaka dan sutradara Ishiro Honda. Gojira sendiri adalah gabungan dari dua suku kata, yaitu gorila dan kujira yang artinya paus. Film ini sendiri selain bentuk sarkasme pada saat itu untuk menentang adanya senjata nuklir, film ini juga menjadi simbol protes dan penderitaan Jepang atas musibah yang menimpa mereka secara beruntun oleh bom nuklir. Film ini memperoleh pendapatan sebesar 183 juta yen dari sewa distributor yang menjadikan film dengan pendapatan kotor tertinggi di tahun tersebut. Nah, pada tahun 1956, lisensi untuk film ini dibeli oleh Amerika dan diproduksi ulang dengan masih memakai beberapa footage yang aslinya. Mirip-mirip seperti Power Rangers yang mengadaptasi versi Jepang dan memakai beberapa footage-nya juga. Selain isi filmnya, judul dari film ini pun diadaptasi ulang dengan pelafalan bahasa asing yaitu Godzilla dan berubah judul menjadi Godzilla King of the Monster yang filmnya kembali dibuat ulang oleh Amerika pada tahun 2014. Jadi seperti itulah kenapa sekarang mungkin yang kalian ketahui adalah Godzilla, tapi aslinya pertama kali film ini itu berjudul Gojira. Godzilla yang menjadi simbol dari kegelisahan orang Jepang soal bom nuklir kini lebih dikenal sebagai film monster garapan Hollywood oleh orang awam tentunya. Namun hal tersebut sekarang dipatahkan oleh film terbaru Godzilla yang berjudul Godzilla Minus One yang tayang di Jepang pada tanggal 3 November tahun 2023 yang lalu. Tanggal yang bertepatan dengan film Gojira pertamanya dan mendapat banyak pujian soal film tersebut. Sinopsisnya, film ini berlatar belakang pada tahun 1945 atau tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Pulau Odo mendapat serangan dari Godzilla. Hanya pilot kamikaze yaitu Kichi Shikishima
dan mekaniknya yang bernama Sakuya Tachibana yang selamat dari peristiwa tersebut. Saat kembali ke Tokyo, Kichi hidup bahagia bisa menikah dan memiliki seorang anak. Namun, ia mengalami dejavu saat Godzilla kembali muncul dan menyerang Tokyo. Sekali lagi, Kichi dan Tachibana harus berhadapan dengan Godzilla. Kali ini mereka tidak mau lari, melainkan berusaha untuk mengalahkannya dengan berbagai alat perang saat itu. Filmnya sendiri dibintangi banyak nama beken dari perfilman Jepang. Sebut saja Minami Hamabe dan Ryonosuke Kamiki. Dan tentu saja aktor kesayangan kita dari aktor bunglon yaitu Yuki Yamada alias memang Murayama. Untuk desain dari Godzilla Minus One sepertinya terinspirasi dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 1954 yang saat itu digambarkan sebagai perwujudan dari korban-korban bom atom ditambah beberapa bentuk orisinil yang sudah lama Takahashi Yamazaki selaku sutradara. Godzilla Minus One ini didesain sendiri. Bahkan desain dari film ini beberapa kali pernah dipakai seperti di wahana 4D Godzilla The Ride di taman hiburan Seibun di Tokorozawa, Saitama. Berbeda dengan desain yang ada di versi Hollywoodnya yang lebih mirip kadal dengan kulit keras dan menunjukkan sisi realistis dari sosok monster itu sendiri. Film Godzilla Minus One ini sangat menekan kesan horor yang benar-benar menggambarkan keresahan dan kesengsaraan warga Jepang di mana kejadian film berlatar belakang di saat Perang Dunia Kedua. Layaknya film Godzilla pada tahun 1954, film ini bukan hanya sekedar film monster biasa. Makanya dari judul logo awalnya digambarkan Zero dan saat perilisan poster resminya film Godzilla ini ternyata berjudul Godzilla Minus One. Dimana saat Perang Dunia Kedua, Jepang memang menderita ditambah kemunculan Godzilla yang menambahkan keterpurukan Jepang dari zero menjadi minus one. Sebenarnya ini film bukan pertama garapan Jepang. Setelah sekian lama Godzilla dikenal sebagai film dari Hollywood. Film Godzilla juga mendapat perhatian banyak orang. Rilis pada tahun 2016 dengan judul Shin Godzilla yang disutradarai oleh Hideaki Anno dan Shinji Higuchi dengan pendapatan sebesar 78 juta US dollar. Nah, buat pencinta Godzilla atau ingin tahu filmnya seperti apa, sayangnya film Godzilla Minus One ini dari kabar yang beredar tidak akan tayang di kawasan Asia. Bahkan sudah ada beberapa distributor film yang ingin menayangkannya. Namun Toho selaku PH yang memproduksi film Godzilla telah menolaknya. Film Godzilla Minus One ini sudah selesai tayang di Jepang dengan diakhiri penayangan versi hitam putihnya. By the way, gue ingin nonton film Godzilla Minus One ini versi hitam putihnya, tapi sampai sekarang belum ada waktu untuk nonton film tersebut. Gitu aja sih. Rumor yang beredar, penayangan Godzilla Minus One ini gagal tayang di Asia karena film Godzilla buatan Amerika yang berjudul Godzilla X Kong The New Empire akan segera tayang tepatnya pada 29 Maret tahun 2024 secara global, dan distributor tak ingin ada film yang sama tayang bersamaan. Apalagi sulitnya penonton film Jepang jika dibandingkan dengan film Hollywood. Namun entah bagaimana nantinya, semoga bisa aja tayang karena biasanya film Jepang tayang di Indonesia sekitar 6 bulan setelah penayangannya di Jepang. Semoga aja bisa segera tayang ya. Baik, sekian pembahasan gua kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi, mohon dimaklumi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen juga jika kalian mempunyai pertanyaan. Sekian dari saya. Otsukaresama deshita. あれはゴジラ。